mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintah ini. Harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintah ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintah ini. Prabowo harus berdampingan dengan Gibran 2029 nanti. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Hayan mempertanyakan arahan Jokowi perintahkan relawannya dukung Prabowo Gibran 2 periode. Emangnya siapa Jokowi bisa memaksa Prabowo harus berdampingan dengan Gibran 2029 nanti? Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Hayan mempertanyakan arahan Jokowi untuk para relawan, di mana diketahui sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, blak-blakan memerintahkan relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Jokowi perintahkan relawan untuk dukung Prabowo Gibran 2 periode. Emangnya siapa Jokowi? Bisa memaksa Prabowo berdampingan dengan Gibran di 2029, kata Ferdinand Huta Hayan, Senin, 22 September 2025. Ferdinand mengingatkan relawan tidak memiliki hak politik untuk mencalonkan seseorang menjadi capres atau cawapres. Peserta pemilu itu bukan relawan Pak Jokowi. Peserta pemilu itu partai politik, jadi kok bisa-bisanya Jokowi perintahkan relawannya dukung Prabowo Gibran 2 periode, kata Ferdinand Huta Hayan. Ferdinand pun menduga Jokowi mulai ketakutan saat Prabowo mencium gelagat Gibran ingin maju pada Pilpres 2029. Ia pun mempertanyakan apa hak Jokowi untuk mengatur Prabowo agar berdampingan dengan Gibran di Pilpres 2029. Hak apa kamu ngatur-ngatur Prabowo untuk berdampingan dengan Gibran di 2029? Hadu, bukannya istirahat masih ribut aja, sambung Ferdinand. Pak, kemarin dari relawan Bara JB sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak. Ini apakah memang Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Jokowi perintahkan relawannya dukung Prabowo Gibran 2 periode. Emangnya siapa Jokowi bisa memaksa Prabowo harus berdampingan dengan Gibran 2029 nanti? Emangnya relawan punya hak politik apa mencalonkan seseorang menjadi capres atau cawapres? Sahbi ajmain, amma ba'd. Saudara sebangsa tanah air, saya melihat Presiden Prabowo
sampai batas tertentu mengalami sedikit kesulitan dalam menghadapi kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki oligarki Indonesia. Saya masih ingat pada tahun-tahun 1980-an sampai awal tahun 2000-an ada sebuah istilah yang terkenal yaitu crony capitalism. Artinya di Indonesia itu big business yang mengontrol sumber daya alam kita khususnya di bidang pertambangan bekerja geleng angguk dengan penguasa dan para pejabat tinggi kita agar penggarongan mereka atas sumber daya alam kita berjalan mulus. Apakah Jokowi waktu jadi presiden tidak tahu pengurasan sumber daya alam kita dilarikan ke luar negeri pagi, siang, sore, malam selama bertahun-tahun? Tentu Jokowi bukan saja tahu, tetapi mbahnya tahu, wong dia justru sponsor utamanya. Jadi kalau diberitakan bahwa Jokowi masih punya ribuan triliun rupiah, dari mana asalnya kalau bukan dari bribery, sogokan atau sumbelan dari para oligarki yang notabene telah mengongkosi kampanye Jokowi hingga bisa jadi presiden 2 periode. Nah, buat para bandit oligark menyogok Jokowi dengan ratusan atau bahkan ribuan triliun rupiah tidak jadi masalah karena sogokan besar itu menjadi kunci pembuka penggarongan kita punya sumber daya alam yang nilainya berlipat ganda dibandingkan nilai sogokan mereka itu. Jadi bisa dimengerti kalau Pak Mukidi senyum-senyum senang melihat anak-anaknya dan mantunya juga disogok dengan miliaran rupiah hanya katanya untuk membuka warung pisang atau warung martabak di kota barat bernama Martabak Markobar. Jadi anak-anak Mukidi yang pendidikannya hanya pas-pasan tentu senang sekali. Nah, masukan saya pada Pak Prabowo, jangan sampai kerabat Pak Prabowo sampai mau menerima bribery dari manusia-manusia yang berhimpun di oligarki Indonesia. Jadi jadikan keluarga Jokowi sebagai pelajaran. Karena anak-anak dan menantu Jokowi mendapat aliran uang dari oknum-oknum oligarki Indonesia, maka Joko Mukidi bungkam entah berapa ribu bahasa. Jadi dibungkam 1000 bahasa. Profesor Ubedillah Badrun, dosen senior di UNJ, punya data relatif lengkap tentang korupsi dan gratifikasi yang dilakukan oleh anak-anak Joko Mukidi. Pernah dilaporkan ke KPK, tetapi sayang tidak digubris. Tetapi biasanya sepandai-pandai menyimpan barang busuk korupsi, akhirnya akan terbongkar juga. Nah, di titik krusial ini saya mengajukan usul sederhana, jangan sampai pernah Presiden Prabowo itu menerima hadiah dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang diberikan oleh oknum-oknum oligarki Indonesia. Sekali sampai mau menerima misalnya hadiah ulang tahun dan sejenisnya, Pak Prabowo bisa-bisa masuk perangkap dan tidak bisa keluar lagi. Jadi Presiden Prabowo sudah kaya, jangan sampai tergoda dengan godaan laknat oligarki yang bisa meruntuhkan citra Pak Prabowo sebagai presiden yang bersih. Jadi jangan sampai kecewakan bangsa Indonesia. Saya juga keras oligarki Indonesia tidak akan pernah mau melepaskan dudukannya yang sejajar, bahkan lebih tinggi dari pemerintah sendiri. Jadi di mata saya dan masyarakat umumnya saya kira memang oligarki itu lebih tinggi dari pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, saya harapkan Presiden Prabowo bisa membonsai, mengecilkan kekuatan politik oligarki Indonesia itu. George Monbiot menulis di mingguan The Guardian 3 Juli 2024, jadi Mr. Monbiot ini mengatakan oligarki harus dilawan. Oligarki di semua negara selalu menjadi penghancur demokrasi dan punya daya rusak yang destruktif terhadap bangunan politik dan sistem ekonomi yang ada di sebuah negara. Nah, jadi saya ingin sekali ini mengimbau supaya kekuatan demokratis di Indonesia dari berbagai kelompok, ormas, kemudian juga partai-partai, itu kita harus berdiri di belakang Presiden Prabowo dalam menghadapi kekuatan oligarki Indonesia.
Karena situasi nasional Indonesia dewasa ini cukup rentan dan rawan, kemiskinan dan pengangguran makin meluas, angkatan muda bangsa Indonesia seperti tanpa harapan untuk tidak mengatakan putus asa melihat masa depan Indonesia. International Viewpoint pada 28 Agustus 2025 menurunkan artikel yaitu The Indonesian Protests are a Revolt Against Oligarchy. Jadi mereka yang kita lihat pada akhir Agustus kemarin bagaimana seperti air bah pemuda, mahasiswa, buruh, ya, rakyat kita itu turun ke jalan. Menurut analisa dari International Viewpoint tadi, itu sesungguhnya adalah protes terhadap oligarki. Jadi bukan pada Pak Prabowo langsung, bukan, ya, tapi pada oligarki yang memang betul-betul menjadi makhluk jahat di negara kita itu. Oligarki mungkin sudah dilenyapkan, tetapi bisa dijinakkan dengan segala cara yang mungkin Presiden Prabowo semoga mampu menjinakkannya. Jadi